Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah, tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh para pengambil keputusan. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel atau grafik dengan keuntungan bahwa data tersebut akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti daripada disajikan hanya dalam bentuk kata-kata. Tujuan penyajian data antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian ataupun observasi. Yang kedua, tujuan penyajian data itu agar kita mudah untuk mengerti membaca sebuah data dan lebih cepat untuk bisa menangkapnya. Lalu yang ketiga, guna memudahkan di dalam pembuatan analisis data. Yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat, akurat, dan cepat. Kita ambil contoh, misalnya seorang manajer penjualan bisa menganalisis kecenderungan peningkatan penjualan dengan melihat grafik penjualan yang menunjukkan kecenderungan atau sebuah tren menaik ataukah tidak. Berdasarkan grafik itu, ia dapat memperkirakan berapa jumlah barang yang akan diproduksi, berapa tingkat permintaan pasarnya, dan berapa jumlah barang yang akan terjual. Sehingga overproduction atau underproduction itu bisa dihindari. Dengan menggunakan tujuan penyajian data, maka baik dalam bentuk tabel maupun grafik, maka proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih akurat, tepat, dan cepat. Berikutnya, dalam penyajian data, ada berbagai bentuk yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah dengan menggunakan tabel. Tabel adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan di dalam melakukan analisis data. Ada berbagai bentuk tabel yang kita kenal selama ini, antara lain 1. Jenis tabel satu arah atau one-way table. Yang kedua, tabel dua arah, two-way table. Dan yang ketiga, tabel tiga arah, three-way table. Untuk tabel satu arah atau one-way table adalah tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal ataupun satu karakteristik saja. Misalnya kita ambil contoh yang berkaitan dengan data personalia, yaitu menunjukkan berapa jumlah personalia menurut jenis pendidikannya, masa kerjanya, umur, golongan, dan lain sebagainya. Ataupun kita bisa melihat contoh yang lain, misalnya kita ingin melihat data peralatan yang digunakan pada saat kita ingin mengecek kendaraan bermotor. Dilihat dari jumlah kendaraan bermotor, itu kita bisa mengamati dari data tabel menurut mereknya, menurut jenis, umur, harga, dan lain sebagainya. Pada tabel satu berikut, di sini menunjukkan contoh dari penggunaan tabel satu arah atau one-way table, di mana ada data jumlah kependudukan atau jumlah penduduk di suatu wilayah atau di suatu daerah yang terpapar COVID-19 selama tahun 2020. Artinya bahwa jumlah penduduk di sini itu diidentifikasi menurut daerah atau wilayah yang terpapar COVID-19 selama tahun 2020. Dan wilayah atau daerah di sini yang diamati adalah terdapat 4 wilayah, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, dengan total keseluruhan jumlahnya yaitu sebanyak 1.400 orang. Selanjutnya tabel dua arah atau two-way table
yaitu sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara dua karakteristik data. Kita bisa ketahui bahwa dari tabel 2 kita bisa mengamati jumlah mahasiswa Unpad dilihat berdasarkan jurusan yang ada di dalam prodi statistik dan komputasi statistik dari berbagai tingkatan selama tahun 2020. Untuk tingkat pertama, jumlah mahasiswa yang menempati jurusan statistik itu sebanyak 2 orang. Untuk yang komputasi statistik sebanyak 3 orang. Demikian juga untuk tingkat yang kedua, yang menempati jurusan statistik itu sebanyak 371 orang dan komputasi statistik sebanyak 111 orang, sehingga kita jumlahkan sebanyak 482 orang. Dapat kita simpulkan bahwa penyajian data dengan dua karakteristik data tersebut bisa digunakan dengan menggunakan jenis tabel 2 arah. Tabel 3 arah, yaitu yang menunjukkan 3 keterangan dalam satu karakteristik data. Sambil contohnya adalah di dalam tabel 3. Tabel 3 menunjukkan total jumlah produksi kedelai yang dilihat berdasarkan 3 item, yaitu item varietas, daerah panen, dan jenis tanah di tahun 2018. Dan ini disajikan dengan menggunakan tabel 3 arah. Berikutnya, penyajian data dalam bentuk grafik. Penyajian dalam bentuk gambar atau grafik dapat memudahkan pengambilan kesimpulan dengan cepat. Data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu hal kegiatan yang biasanya disajikan dalam bentuk grafik garis untuk memudahkan pembuatan sebuah tren. Seperti kita ketahui, tren dapat dipergunakan sebagai dasar pembuatan forecasting atau ramalan yang amat berguna untuk kegiatan perencanaan suatu kegiatan. Ada beberapa macam grafik yang bisa kita amati, yaitu dari grafik garis, ada grafik batang, ada grafik lingkaran, grafik gambar, dan grafik berupa peta. Nanti kita akan melakukan beberapa latihan bagaimana kita bisa menyajikan sebuah data dengan bentuk grafik. Yang pertama, grafik garis tunggal atau single line chart. Grafik garis tunggal merupakan grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan tren dari satu karakteristik. Bisa kita lihat pada contoh grafik yang ada di bawah ini. Di sini gambar yang tersaji di dalam grafik itu berupa garis yang jumlahnya hanya satu garis, sehingga garis ini dikatakan sebagai garis tunggal. Di dalam grafik ini dia menggambarkan bagaimana keadaan dalam suatu perubahan nilai ujian, mulai dari yang jumlahnya kecil sampai dengan yang mendapatkan nilai terbaik. Itulah gambaran dari grafik garis tunggal. Contoh berikutnya dari grafik garis tunggal. Di sini bisa kita lihat data dari jumlah pengunjung suatu lokasi wisata di mana tercatat datanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dalam 1 tahun periode berjalan, kita bisa melihat dalam sekilas bagaimana keadaan jumlah pengunjung yang datang ke suatu tempat lokasi wisata dari mulai bulan Januari sampai dengan ke bulan Desember. Dari sini kita bisa menyimpulkan bagaimana keadaan kondisi yang ada di dalam lokasi tempat wisata bila dikaitkan dengan kedatangan jumlah pengunjung dengan kita menggunakan grafik garis tunggal.
Berikutnya, grafik garis berganda atau multiple line chart. Grafik garis berganda merupakan grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian secara sekaligus dalam satu periode waktu tertentu. Di sini bisa kita amati bagaimana kita bisa merangkum seluruh keadaan dalam sebuah data yang nantinya akan kita sajikan dalam satu periode waktu sekaligus. Tabel di bawah ini mengilustrasikan bagaimana kondisi kelahiran bayi, laki-laki dan perempuan selama 1 tahun yang nantinya akan kita sajikan ke dalam grafik garis. Kedua grafik ini nantinya akan terbaca bagaimana kondisi perkembangan kelahiran bayi mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ada 2 garis yang terjadi dan terbentuk di dalam grafik tersebut, sehingga ini dikatakan bahwa pola data yang dihadirkan lewat perkembangan kelahiran bayi ini merupakan contoh dari grafik garis berganda. Contoh kedua dari grafik garis berganda ini bisa kita lihat dalam grafik penjualan yang dilakukan oleh sebuah produk, di mana di sini dia menghasilkan 3 jenis item produk yang nantinya ingin diamati bagaimana perkembangannya selama jangka waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Terbacanya grafik melalui tabel seperti ini, ini mengilustrasikan mengenai pencapaian target penjualan yang dilakukan oleh 3 item, sehingga akan terlihat bagaimana perkembangan masing-masing produk di dalam satu kurun waktu yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Dari hasil ini kita bisa menarik kesimpulan bagaimana gambaran pergerakan dari ketiga jenis item produk ini apabila kita menyajikannya ke dalam sebuah grafik garis berganda. Jenis penyajian grafik yang berikutnya adalah grafik batang tunggal. Grafik batang tunggal merupakan sebuah grafik yang digambarkan dalam sebuah bentuk batangan atau dalam bentuk balok, di mana penggambarannya hampir sama seperti bentuk garis. Hanya bedanya kita mempergunakan batangan balok sebagai pengganti garis. Seperti halnya grafik garis, grafik batangan ini pun terdiri dari beberapa macam. Salah satunya yaitu terbaca lewat grafik batang tunggal. Jadi grafik batang tunggal itu adalah grafik yang mewakili satu hal atau satu karakteristik saja, sama seperti kita membaca di dalam grafik garis. Ya, di sini terlihat bagaimana perkembangan rata-rata jumlah siswa dalam satu wilayah di suatu kota, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, ya, yang nantinya akan kita bikin dalam sebuah grafik batang tunggal. Demikian juga dengan contoh yang kedua. Di sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan data penjualan buku dalam suatu periode waktu tertentu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Di sini tersaji akan terlihat berapa banyak buku yang terjual selama periode waktu tersebut dengan kita menyajikan ke dalam sebuah bentuk grafik batang tunggal. Contoh lainnya yaitu grafik batang berganda. Grafik batang berganda yaitu sebuah grafik yang ditandai dengan bagaimana kita bisa menyimpulkan atau mengilustrasikan sekelompok data dalam satu periode tertentu secara bersamaan. Kita bisa melihat grafik batang ini dalam jenis kelompok atau dalam bentuk kelompok,
di mana kita berusaha membaca suatu data mengenai cakupan pemeriksaan kehamilan di Jawa Barat tahun 95. Masing-masing batangan ini memiliki kriterianya masing-masing, memiliki karakteristiknya masing-masing, dan ini mewakili wilayah dari tiap kota yang ada di Jawa Barat. Di sini tersaji ada kota Cirebon, Cianjur, Lebak, dan Tangerang. Kita bisa memberikan kesimpulan atau bisa memberikan narasi bagaimana perkembangan cakupan pemeriksaan kehamilan di Jawa Barat ini dilihat dari masing-masing diagram batang untuk wilayah-wilayah yang mewakili diagram-diagram tersebut. Dan ini ditandai dengan banyaknya jumlah grafik batang yang mewakili wilayah-wilayah tersebut. Diagram lingkaran atau pie chart. Pada diagram lingkaran, selain kita bisa menyajikan dalam bentuk grafik garis dan grafik batang, data dapat juga digambarkan dalam bentuk lingkaran. Grafik lingkaran merupakan sebuah grafik yang dibentuk berupa lingkaran, di mana luas lingkaran merupakan komponen dari beberapa nilai. Bentuk-bentuk dari grafik lingkaran di atas diantaranya adalah grafik lingkaran tunggal atau single pie chart, yaitu grafik lingkaran yang terdiri atas satu lingkaran. Di sini kita bisa mengamati data yang ada dan tersaji di bawah ini, yaitu dari kategori jumlah mahasiswa yang menyukai jenis olahraga. Dikatakan di sini, di dalam grafik lingkaran tunggal atau single pie chart, penggambaran ini akan lebih tepat apabila kita hendak mengetahui perbandingan nilai karakteristik yang satu dengan karakteristik yang lain atau secara keseluruhan. Secara masing-masing bahwa di sini jumlah mahasiswa yang menyukai jenis olahraga itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yang menyenangi sepak bola, kemudian ada yang menyenangi lari, dan yang juga olahraga renang. Dengan masing-masing presentasi yang sudah disajikan, sehingga sehingga menghasilkan data seperti yang Anda lihat di dalam grafik lingkaran berikut itu. Demikian juga dengan presentase jumlah siswa dari SD, SMP, SMA, dan SMK di suatu wilayah yang apabila kita bentuk ke dalam sebuah diagram lingkaran, maka akan terbagi secara proporsional sehingga tergambarkan berapa jumlah persentase dari masing-masing keadaan jumlah siswa yang ada di wilayah tersebut. Grafik yang terakhir adalah grafik peta. Kartogram atau grafik peta adalah sebuah grafik yang menyajikan suatu karakteristik yang akan digambarkan atau diberi tanda ciri khusus berupa gambar sederhana. Dari contoh berikut, kita ingin melihat berapa sebaran produksi jagung nasional di tahun 2011. Kita bisa mengamati di sini ada beberapa wilayah yang memang tercatat bahwa produksi jagung nasionalnya memang rata di setiap wilayahnya, yaitu dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di sebagian Papua. Baiklah, demikian Ibu menjelaskan tentang beberapa jenis penyajian data, dan berikutnya kalian jawab latihan-latihan soal tersebut untuk kemudian Anda sajikan dalam bentuk penyajian data yang tepat. Apakah dengan menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ataukah dengan menggunakan diagram peta. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.